sistem bilangan terakhir yaitu biner, oktal, heksa, baru desimal. Kalau untuk mengubah desimal ke biner bagi 10 ya. Kalau oktal itu bagi 8, sisanya ambil, baru sama juga dengan heksa bagi 16. Dan mungkin sudah dicoba-coba yang latihan kemarin ya, yang di slide terakhir. Jadi untuk pertemuan ini, temuan ketiga lah ya. Temuan ketiga, kita akan membahas tentang aljabar boolean. Aljabar boolean. Nih. Ini aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini tipe data yang merupakan ya, tipe data yang memiliki dua nilai, benar dan salah. Jadi nggak ada istilah abu-abu ya di aljabar boolean. Nggak ada istilah ragu-ragu. Kalau benar, false, false ini. Atau true, false. Kalau diimplementasikan ke dalam angka ini sering juga disebut dengan binary ya, 1 dan 0. Aljabar boolean. Jadi untuk definisi aljabar boolean di sini, misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali. Ini kali. Kalau titik di sini berarti kali ya, operator perkalian. Ini definisikan pada dua operator biner yaitu penjumlahan dan perkalian. Dan sebuah operator uner yang disebut dengan ini aksen atau negasi. Ini simbol negasi ya. Dan misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupel B ini himpunan elemen B, penjumlahan, baru perkalian, negasi disebut dengan aljabar boolean. Jadi aljabar boolean ini inilah kelompoknya ya, inilah simbol-simbolnya. Ini plus, kali, dan negasi ataupun aksen. Jika untuk setiap bilangan A, B, C, elemen B, ini boolean ya, berlaku aksioma atau postulat berikut. Inilah aturan atau kaidah-kaidahnya. Ini yang pertama itu jenis boolean yang pertama identitas. Inilah identitas boolean. A tambah 0 itu sama dengan A. Baru yang kedua, A kali 1 itu A. Untuk nanti ini adalah sebuah ketentuan ya, kalau misalnya ada sebuah soal, ini adalah suatu hukum lah, suatu ketentuan. Baru untuk kumulatif, A tambah B itu hanya dibalikan. Kalau misalnya coba hitung penjumlahan di bawah ini. Soalnya gini, udah tinggal membalikkan ya. Baru yang kedua A kali B, B kali A. Baru untuk ketiga itu ada jenis distributif. Di sini agak beda. A kali B dalam kurung B tambah C. Jadi di sini bisa dibuat persamaannya seperti ini. A kali B tambah A kali C. Jadi kalau ada soal misalnya contoh ya, sini A-nya ini 2 kali, B-nya 3 tambah C-nya 4. Ya udah buat aja A berapa tadi? 2. 2 kali 3 tambah 2 kali 4. Baru jumlahkan hasilnya. Inilah kalau untuk mengetahui persamaan kedua ada di sini, hanya dibalikkan saja, yang atas perkalian, yang bawah penjumlahan. A tambah B ini kali C, A tambah B kali A tambah C. Jadi kalau disederhanakan nanti jumlahkan semua hasilnya. Inilah untuk boolean yang ketiga. Baru ada komplement. Ini untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik ataupun aneh ataupun unik. Kalau di sini dibuat A negasi elemen B. Ini sehingga yang pertama di sini A tambah 1 aksen sama dengan 1.
Baru yang kedua, A kali A aksioma di sini 0. Inilah yang jenis daripada aljabar boolean ya. Inilah bentuk-bentuk penyelesaian daripada aljabar boolean. Baru aljabar boolean dua nilai didefinisikan pada sebuah himpunan B dengan dua buah elemen, tetap ya 0 dan 1. Karena pengertiannya di sini adalah ini memiliki tipe data true or false atau 0 dan 1. Ini. Jadi sering dinamakan ini bit, singkatan dari binary digit, yaitu boolean 01 operatornya plus dan penjumlahan serta operator uner atau negasi. Inilah yang sangat-sangat perlu dalam operator boolean. Yang pertama itu plus, penjumlahan, dan uner negasi. Jadi untuk kaidahnya, ada kaidah ketentuan. Inilah kaidah operator biner yang pertama, yaitu perkalian. Ini ya perkalian. Ini perkalian. Ini kaidah untuk operator biner titik atau perkalian. Bahasa lainnya dot ya, dot. Bisa titik, bisa dot, bisa perkalian. Jadi kalau di sini di kolomnya ini A, B, di kolom terakhir hasil A kali B. Jadi 0 kali 0 itu 0 ya. Itulah untuk mengambil suatu kesimpulan dalam operator biner perkalian. 0 ke 1, 0. 1 ke 0, 0. 1 ke 1 tetap 1 ya. Inilah kaidahnya. Sama juga biasa ini dibahas istilah true false ya. Kalau false, false, hasilnya false. Jadi 0 ini false ya. Jadi false ke true itu hasilnya 0. Jadi setiap ada angka 0 itu hasilnya adalah false. Ini. False ke true ke false, hasilnya false ataupun 0. 1 ke 1 hasilnya 1 ataupun true itu di operator perkalian biner itu adalah true. Inilah kaidahnya. Yang pertama. Baru untuk kaidah biner operator penjumlahan. 0 ke 0 itu 0. Sama juga di sini hasilnya dibuat ya. A plus B. Di sini A, yang kolom kedua B. Baru 0 ke plus 1, hasilnya 1. 1 ke 1, ini 1. Beda ya. Bedanya di kaidah perkalian ini, di sini, kalau ada angka 1, hasilnya adalah 1. Nih. Kalau di atas tadi, kalau semua angka 0, hasilnya tetap 0. Tapi kalau di penjumlahan itu, kalau ada 1, tetap hasilnya 1. Sama juga dengan istilah tadi, kalau true false di sini false. Kalau ada hasilnya 1 aja yang true, hasilnya adalah true. Kalau dua-dua tetap true ya. 1 tambah 1 sin tetap 1. Kenapa? Karena memang kaidah daripada aljabar boolean itu adalah 0 dan 1. Jadi inilah yang selalu dibahas. Tidak ada nanti istilah angka 2, angka 3, nggak ada ya. Karena memang kaidahnya tadi di awal pengertiannya itu dua elemen operator yang didefinisikan ataupun diartikan itu 0 dan 1. Inilah untuk kaidah operator biner plus. Hanya dibalikkan saja kalau di perkalian, kalau ada 0, ataupun kalau ada false dalam satu kolom, hasilnya false. Kalau ada true dua-dua, hasilnya true. Kalau di biner plus, kalau ada salah satu angka true, hasilnya true. Atau kalau ada salah satu angka 1 dalam sebuah kolom, hasilnya adalah 1. Baru kaidah operator uner negasi ataupun aksio ini aksen. Tapi kalau di sini ini dibaca ini negasi ya, negasi uner negasi A 0 1. Di sini hasilnya A, hasilnya negasi 1 0. 1
hasil negasi A-nya 0. Ini lumayan simpel ya, hanya karena kita hanya menerapkan dua angka itu 0 dan 1. Jadi ekspresi boolean. Kita masuk ke ekspresi boolean. Jadi aljabar boolean. Apa tuh? Mana? Ini kosong. Lu ada burger kan sih? Udah. Sorry, ada apa? Tukang tagih pinjol. Oke, kita lanjut. Di yang 3 ini ya, uner, penjumlahan, sama perkalian. Jadi kita masuk ke ekspresi boolean. Jadi pada aljabar boolean dua nilai sama ya, B dalam kurung ini 01. Kedua elemen udah kita tadi bahas juga ya. Singkatan dari binary bit. Ini B elemen disebut dengan binary. P-ubah. Ada nanti pembahasan tentang P-ubah. Ada P-ubah 2, ada P-ubah 3 dan 4. Jadi disebut P-ubah boolean atau P-ubah binary jika nilainya hanya dari B. Baru ekspresi kedua, ekspresi boolean dibentuk dari elemen B dan atau P-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator. Tetap yang 3 ini ya, tetap perkalian, penjumlahan, dan negasi. Untuk definisi berikutnya di sini ada misalkan. Jadi yang agak beda di sini, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1, E2 ini E1-nya dikali E2, baru E1 negasi adalah ekspresi boolean. Ini ekspresi boolean. Baru prinsip dualitas. Ini misalkan S adalah kesamaan identitas di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator penjumlahan dan ini perkalian dan komplement. Maka pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti. Ini pernyataan S. Jadi perkalian itu diganti dengan penjumlahan, baru yang kedua sebaliknya, baru yang 0 diganti dengan 1, 1 diganti dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan ini S star atau juga benar. S ini star ataupun yang simbol bintang di sini disebut dengan dual dari S ataupun bayangan dual. Jadi inilah contoh-contoh fungsi boolean. Ini yang pertama contoh fx. Ini fx sama dengan x. Baru f xy, x negasi y plus xy tambah y. Jadi untuk menyelesaikan persamaan fx ini ya. Jadi kalaupun dibuat angka di sini, gampang kita mengerjakannya. Misalnya f di sini xy itu diibaratkan dengan 23 contoh ya, 23. Coba selesaikan soal di bawah ini dengan fx-nya 23. Udah sama dengan x 2 negasi
Y tambah 2 negasi Y baru tambah 3. Udah. Kalau misalnya makin disederhanakan jumlahkan aja. 2 kali 3 6, 2 kali 3 tambah 2 kali 3 6, 12 tambah Y berapa? 3. Berarti 12 tambah 3 itu 15. Yang ketiga ini F. Ini contoh ketiga XY. Hasilnya hanya diaksenkan ya. Aksenkan XY ataupun negasi X sama dengan negasi Y. Baru yang keempat itu contoh yang keempat ada FXY. Hasilnya di sini dalam kurung X tambah Y dalam kurung negasi. Baru kelima F dalam kurung XYZ. Ini yang dicari di sini unernya ya, uner. Karena hanya dibuat di sini negasi. Karena uner di sini tadi di contoh yang di atas ini uner. Jadi uner ini hanya dirubah hasilnya ataupun diberi tanda, dibalikkan. Jadi untuk P ubah tadi ataupun untuk kolom-kolom P ubah 2, P ubah 3 inilah penjabarannya. Inilah 2 P ubah. 2 P ubah hanya menggunakan angka 0 dan 1. Kalau untuk 3 P ubah ini tetap hasilnya ya, Z itu adalah ibarat hasil. Ini 00 tadi, 001, 0 P ubah. Jadi kita lihatlah contoh cara menghitung contoh soal di sini ya. Diketahui fungsi boolean f, y, z. Ini x, y, z. Jadi di sini x, y, z uner. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Nyatakan H dalam tabel kebenaran. Inilah tabel kebenaran. Inilah XY. Kenapa diambil dari mana ini? Diambil dari dua P ubah tadi. Ini. Inilah hasilnya. F. Yang ditanya di sini kan F, Y, Z ini. Jadi buat dulu F, Y, Z, X, Y, Z-nya baru sampai unernya. Uner. Cara mendapatkan uner tadi ini tambahkan aksennya. Jika di sebelah kanannya 0, balikkan dia ke 1. Hanya membalikkannya kalau uner. Ini uner. Kenapa uner? Karena yang ditanya di sini ada di sini uner. Jadi hasilnya di sini adalah 0000. Itulah contoh penyelesaian dari sebuah soal yang fungsi boolean di sini X, Y, Z. Dan di sini uner. Barang berikutnya penjumlahan dan perkalian dua fungsi. Inilah fungsi yang pertama itu, langsung ke sini aja kita. Fungsi komplement dari suatu fungsi f dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama itu menggunakan hukum De Morgan. Jadi hukum De Morgan ini adalah hukum yang bisa mengambil keputusan secara benar ya, yaitu tadi false dan true. Baru menggunakan prinsip dualitas. Jadi komplement fungsi. Bila sebuah fungsi dikomplementkan, maka akan diperoleh fungsi komplement. Fungsi komplement berguna pada saat melakukan penyederhanaan. Jadi kenapa dipakai dengan hukum De Morgan? Karena dia lebih sederhana ya. Ini, melakukan penyederhanaan fungsi boolean. Baru fungsi komplement itu yang pertama menggunakan hukum De Morgan. Jadi kita lihat ini contoh ya, hukum penyelesaian dengan hukum De Morgan. Sama juga yang di atas tadi. Jadi misalkan di sini F dalam kurung X, Y, Z. Ini X aksen Z tambah X, Y, Z. Tentukan fungsi komplementnya. Ini tentukan fungsi komplementnya. Jadi kalau ada soal, nanti kalau misalnya ujian, nanti nggak usah diubah-ubah. Kita buat aja soal yang mirip di sini biar nggak bingung ya. Yang cara pertama itu menggunakan hukum De Morgan. Inilah hukum De Morgan untuk dua P ubah, X1 dan X2. Ini yang
huruf merah, warna merah. Jadi untuk penyelesaiannya di sini X1 tambah X2 karena yang ditanyakan X1 dan X2. Ini buat aksennya dan dualnya bayangannya. X1 X2 di sini X1 tambah X2. Inilah penyelesaian pertama untuk P ubah 2X. Untuk P ubah 2X. Baru hukum De Morgan untuk 3 P ubah. X1, X2, dan X3. Ini hanya ditambahkan di sini. Ini X1 tambah X2 tambah X3 negasi sama dengan pisahkan dia X1-nya Y, yang di dalam hal ini Y adalah X2 tambah X3. Jadi ini udah termasuk, biar diringkas saja nih ya, bisa aja kalau menambahkan di sini X2 tambah X3, nggak masalah. Ini karena di sini kenapa dari mana Y-nya? Karena dia lebih disederhanakan dia ya. X1 tambah X2. Jadi X1 Y aksen, Y ini tadi X2 X3 ya. Jadi hasilnya di sini X2 tambah X3. Jadi hasil akhir X1, X2 aksen, dan X3. Jadi penyelesaiannya ini hanya mengenalkan variabelnya ya. Jadi penyelesaiannya F, X, Y, Z, X, Y negasi, Z tambah YZ negasi. Jadi F di sini untuk penyelesaiannya di sini X aksen, YZ tambah YZ. Jadi F, X, Y, Z, Y aksen tambah Y tambah Z, Y aksen tambah Z aksen. Sama juga ya kalau dibuat angka, nggak usah langsung bingung. Misalnya F 567, tambahkan aja 5 dalam kurung. Berapa Y-nya? 6 tambah Z berapa? 7. Y berapa? 5, 6 kali Z berapa? Baru aksenkan. Baru tinggal jumlahkan. Kalau misalnya disuruh yang sangat-sangat sederhana, yaitu dengan 2 digit. Tambahkan aja nanti. Misalnya 5, 6 tambah 7, 13 tambah 6, 19. Udah. Berapa hasil keseluruhannya? Ini karena masih di dalam bentuk persamaan dia. Jadi kalau diterapkan ini dalam angka nggak usah bingung. Udah jelas dibuat di sini X-nya misalnya 67, udah ikutkan aja nih persamaannya, penyelesaiannya mulai dari atas. Ini hukum De Morgan 3 P ubah. Kalau misalnya hukum De Morgan untuk 4 P ubah, tambahkan aja di sini X1, X2, dan 4. Ini X4. Jadi dalam yang pertama tanda seru ini, X1 tambah X2 tambah X4. Kalau untuk 4 P ubah ya, ini. Inilah penyelesaian secara De Morgan. Jadi hukum De Morgan itu adalah hukum yang menyederhanakan antara true dan false. Baru cara kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Ini misalkan F, YZ, X, YZ tambah YZ. Maka dual dari ekspresi boolean adalah ini. Lumayan sederhana ini, sangat-sangat sederhana ya menggunakan prinsip dualitas. Jadi F aksen di sini XYZ sama dengan Y negasi tambah YXYZ, YXYZ negasi tambah Z. Inilah hasilnya dari penyelesaian soal yang di atas ini dalam bentuk dualitas ya. Ini hukum yang pertama tadi, hukum menggunakan prinsip dualitas. Inilah penyelesaiannya. Jadi lebih sederhana lagi dibanding De Morgan. Sederhananya hanya mengekspresikan yang ini, FYX-nya ini, memisahkan. Jadi di sini dipisahkan YZ-nya dalam kurung, YZ-nya dipisahkan lagi. Nih.
Jadi lumayan sederhana. Oke, untuk bentuk kanonik kita bahas minggu depan. Yang penting di sini adalah yang perlu diketahui adalah kaidah yang paling utama dalam sebuah operator boolean itu adalah true itu hasilnya true, ataupun 1 hasilnya 1, 0 atau true false itu hasilnya adalah false. Ini 1 dan 0, 1. Baru untuk penjumlahannya 00 itu 0, 01 itu 1, 10 itu 1. Untuk sederhananya, untuk uner hanya menambahkan aksen ataupun hanya dibalikkan. Ini hanya dibalikkan ya. Kalau misalnya uner dari 0, 1. Uner dari 1 itu 0. Jadi kebalikan uner. Itulah penjelasan dari aljabar boolean. Yang identitasnya ada 4, ada identitas. Masih banyak sini identitasnya, tapi yang sering dibahas ini yang 4 ini. Nanti kalian lihat di Google masih banyak lagi nih jenis-jenis aljabar boolean, ada bermacam-macam lagi. Tapi di sini kita bahas hanya 4 karena memang inilah yang paling sederhana ya. Inilah yang paling sering diterapkan. Oke, saya screenshot dulu ya untuk send. Oke, 1. Oke, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, nanti absennya langsung diisi ya, biar masuk ke sistem dan dibaca-baca bahan-bahan yang sudah kita bahas, dan masih sederhana semua memang. Namanya masih pengantar digital ya. Nanti dibuat yang makin ribet, nggak masuk akal juga. Memang kadang pengantar sistem digital, jadi bahas perhitungan-perhitungan ya, agak ya kurasa pikiran kok ini di pembahasannya. Memang ini di bahan-bahan manapun atau di kampus manapun untuk pengantar digital biasanya digital, membahas tentang multimedia ya. Tapi mungkin di mata kuliah lain, kalau di sini kita membahas tentang sistem bilangan, bagaimana cara menyederhanakan, bagaimana cara supaya angka digit dibaca oleh sistem. Oke, selamat pagi lah ya untuk semua ya. Nanti tiba-tiba jamnya mati nggak enak. Perpisahan tanpa ada kata kan. Namanya itu ghosting ya. Oke lah, sampai jumpa minggu depan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Tetap semangat ya. Nggak terasa nanti udah siap semester 1 ya kan. Kau nanti udah wisuda, Pak. Iya. Oke ya, selamat pagi lah menjelang siang. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Udah,